Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami berdua, Ricky dan Foni, Pasutri Touring dalam perjalanan ekspedisi Celebes bersama Ban Swallow. Seperti yang teman-teman ketahui di video sebelumnya bahwa tanggal 16 Juli ini kami melanjutkan perjalanan dari Sorowako ke Toraja. Berangkat jam 5 subuh, kami pun sampai di Toraja jam 12 lewat. Dan inilah cerita jalan-jalan kami hari ini di Toraja. Langsung saja kita mulai videonya, tentunya masih di channel Ica Ica TV. Berhubung kami sampai di Toraja sudah siang, sudah pasti perut terasa sangat lapar karena sudah jamnya makan siang. Nah, kalau singgah ke suatu daerah tentunya kurang afdol ya teman-teman jika kita tidak mencoba kuliner khas daerah tersebut. Maka berdasarkan info dari karyawan hotel tempat kami menginap, maka kami pun langsung riding ke tempat yang diinfokan tersebut. Wah, kira-kira seperti apa ya kuliner khas Toraja? Jadi nggak sabar nih. Nah, ini dia tempatnya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di tempat makan namanya Warung Pongburi. Katanya terkenal sekali warungnya di sini. Warungnya kecil aja, cuman kayak gini. Namanya Warung Pongburi. Nah, Warung Pongburi, tapi di sini cukup terkenal karena menjual berbagai macam makanan khas Toraja. Nah, salah satunya kita cobain. Oh ya, sebelumnya ini buat teman-teman yang muslim, ini makanannya non halal ya. Kita makan yang non halal. So, yang pertama kita coba Apa namanya tadi? Pakpyong. Pakpyong. Nah, Jadi ini daging babi terus dicampur dengan sayur. ini kalau tidak salah yang masak pakai bambu ya. Ya. Iya, Gitu. Oh, jadi nggak hanya daging, ada samcannya juga. Jadi kayak pepes ya. Oh, ini sayurnya sayur apa, Bu? Daun mayana. Daun mayana. Mayana. Yang ibu lagi kerja. Oh. Seperti yang di sana di kerja. Daun mayana. Apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Nggak tahu ya. Daun mayana. Daun mayana. Daun? Bahasa Toraja. Ah, baru nangkok. Nah, ini. Halo, ini namanya daun mayana. Ini yang Ya. jadi campuran. Untuk campuran daging Pakpyong. babi pakpyong. Oh, oke. Enak rasanya. Ya. Nah, bisa juga untuk ikan. Oh ya. Iya. Ini saya dengan Bapak siapa? Pak Daniel Pembonan. Pak Daniel Parimona. Nah. Mantap. Oke, kasih. Mantap. Ya, semoga orang Padang datang. Sekarang kita coba ya. Kita coba. Ini ada sayur dan babinya. Nih. Oh ya. Jadi ya kira rombongan aja Mirip coba? Enggak, Beda. rasanya nggak pernah coba. Tapi karena dibakar kan, Ah, smokinya keluar. rasanya dapat banget. Enak. Dan ini tadi kita dikasih kuah kayak Kita kuah coba. kecap gitu, semacam kayak dibilang coba, beda juga ya. Beda juga. Kayak babi kecap gitu. Oh, beda loh dari bukan. siopanya kita. Oh. Tapi ini agak lebih pedes, nggak lebih oke. manis gitu loh. Enak, nggak sabar jadi makannya. Oke, kalau gitu kita makan. Jaja taruh. Nah, ini yang daun apa tadi nggak? Daun mayana. Daun mayana. Nah, lagi dibersihkan, ini yang buat bumbu pakpyong. Nah, dimasukin dalam bambu ini lalu dibakar. Seperti itu. Nih, Warung Pongburi. Lumayan kalau teman-teman mau nyobain makanan khas Toraja yang non halal. Ini namanya sudah terkenal sekali sih, walaupun tempatnya mungkin terlihat kayak warung biasa gitu, tapi enak kok makanannya dan memang sudah sangat terkenal. Oke, kita mau lanjut jalan-jalan. Caca Tarui. Perut sudah kenyang, jalan-jalan kita lanjutkan. Kurang lebih seperti inilah suasana di Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara, teman-teman. Dan jujur saja, entah mengapa kami teringat suasana kota beras pagi saat riding di Rantai Pao ini. Dan ternyata setelah kami cari informasinya, suku Toraja dan suku Batak memang sangat berkaitan erat. Dalam sejarahnya, masyarakat di Yunan, Cina Selatan,
Ketika melakukan perjalanan, sebagian ada yang menetap di Filipina dan sebagian lagi datang ke Nusantara. Merekalah yang sekarang berkembang menjadi suku Toraja, Batak, Nias, Mentawai, dan Dayak. Sehingga tidak heran di antara suku-suku ini banyak terdapat kemiripan, bahkan dengan beberapa suku di Filipina dan Vietnam. Menarik ya teman-teman, ternyata berbagai macam suku yang jaraknya ribuan kilo bisa mempunyai benang merah yang sama, bahkan bisa dibilang satu garis keturunan. Di antara suku-suku yang disebut tadi, bisa dibilang yang paling banyak terdapat kemiripan adalah suku Batak dan suku Toraja. Mulai dari bentuk rumah adat yang mirip, sama-sama menggunakan kerbau dalam upacara adat, dan juga menjadikan tanduk kerbau sebagai lambang status sosial keluarga. Bahkan beberapa nama marga pun mempunyai beberapa kemiripan loh teman-teman. Kalau di Batak ada marga Limbong, Tobing, dan Aritonang. Di Toraja ada marga Palimbong, Toding, dan Aitonang. Masih banyak lagi nama-nama marga lain yang mirip teman-teman. Jadi tidak heran ya kalau kami jadi teringat beras tagi ketika jalan-jalan di Toraja ini. Saat ini kita mengarah ke selatan, masuk ke Kecamatan Kesu. Jalur yang kita lewati saat ini adalah jalur penghubung antara Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Tanah Toraja. Jadi nggak heran ya jalanannya sangat ramai. Selain oleh masyarakat sekitar, juga oleh kendaraan yang membawa turis dari luar kota. Nah, kita belok di sini nih. Bagi teman-teman yang tahu area Toraja, pasti sudah bisa menebak kemana kami menuju saat ini. Wih, perkasa sekali tampilan kerbaunya. Entah hanya perasaan kami saja, dan memang kami tidak mengerti kerbau sih ya. Kami merasa kalau dari bentuknya, kerbau yang ada di Toraja ini jenisnya berbeda dari kerbau-kerbau di daerah lain. Koreksi kami jika kami salah ya teman-teman. Nah, ini dia tujuan pertama kita hari ini. Dan saat ini kita sudah sampai di Londa, tapi masih di parkiran ya. Ini masih parkirannya, dan untuk naik ke Londa itu kita masih harus naik tangga lagi ke situ. Oke, jadi kalau teman-teman mau ke Londa, bayar nih per orangnya 15.000. Dewasa atau umum? Anak-anak juga 15.000 berarti? Anak-anak digratiskan. Oh, anak-anak digratiskan. Sampai umur berapa? Pokoknya yang di masih terlihat anak-anak lah ya. Pokoknya yang bebas, yang bayar itu dewasa. Dewasa. Oh. Kalau luar negeri? Luar negeri 30. 30. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Londa itu apa, mari sama-sama kita lihat di dalam. Oke? Nah, dari tangga yang tadi itu, nah kita masih jalan lagi agak menurun menuju ke gua bebatuan di situ. Nah, ini dia teman-teman tempatnya. Nah, ini sepertinya ada yang masih baru meninggal juga. Jadi masih ada ucapannya dan sudah ditaruh di sini. Ini. Nah, jadi di sini seperti ini masih banyak peti-peti matinya yang sudah ditumpuk di atas itu, termasuk di atas sana. Itu kayaknya yang lama, yang sudah lebih ancient, lebih kuno. Itu yang paling atas bisa kelihatan nggak? Tuh. Oh ya, kayaknya ada
satu ya, tergantung di situ. Lalu kalau kita mau lihat di sini ada ya, ini patung atau ini patung ya atau patung ya, Patung mungkin sih itu. yang tetua yang sudah meninggal itu dibikinin patungnya untuk sebagai kenang-kenangannya. Di sini apa ya ini ya, mungkin kayak kerandanya ya jatuhnya ya. Nah, kayak gini. Pada saat upacara kematiannya kali ya, Iya. dibopong kayak gitu ya. Iya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini ada pintu masuk guanya. Sebenarnya sih bisa masuk ke dalam, cuman sangat gelap sekali. Kita bisa sewa lampu Petromax gitu sih di sini sebenarnya kalau mau. Tadi kita diinfoin sewanya sekitar 50.000 plus biaya guide lagi. Biaya guide-nya tadi dia malah nggak mau bilang sih, cuman ya kita memang tidak mau masuk juga. Karena bagaimanapun ini adalah areal pemakaman ya. Iya. Jadi kayaknya seharusnya kan sakral Iya. dan ya kita nggak mau Lihat dari luar aja kayaknya udah cukup lah. Maksudnya kita lihat bentukannya, oh seperti ini gitu. ya nggak enak juga istilahnya Iya. kuburan keluarga kita dijadiin tempat wisata. Jadi ya mungkin buat orang lain nggak masalah, tapi buat kita berdua Iya. itu di luar prinsip kita. Jadi ya sekedar di luar saja. Yuk kita lanjut lagi. Yuk. Oke. Nah, kalau sudah selesai dari itu kan kita masuk tadi, lalu guanya sebelah sini. Nah, sekarang kita harus lewat jalan di sini untuk keluar, memutar. Lumayan tangganya nih. Ternyata dari seberang sini lebih kelihatan gunung batunya. Dan di atas itu ternyata masih banyak lagi. Bahkan ada yang sebelah sini lah. Gila ya. Orang dulu cara naikin yang ke atas itu gimana ya? Wow. Merinding merampak dari angku, ya padang digentek Toraya, bukan Sulawesi. Melombok membuntu mempanetena, nakabu masih apalak, nasakai salur sadan, nasakai salur sadan. Oh, ini kita memasuki Taman Wisata Religi Burake ya? Buntu Burake. Dan untuk tiketnya berapa? 10.000 satu 10.000 per orang. Kendaraan nggak bayar? nanti di atas. Oh, kendaraan nanti di atas. Nah, seperti itu. Kasih. Ya. Mari.
Dan kita ada di patung Yesus memberkati ya, di patung Yesus Toraja. memberkati di Toraja. Salah satu patung mungkin sekarang ini tertinggi di Indonesia kali ya. Iya, Tertinggi di Indonesia. dia secara badannya sih tingginya Dari 45 tapaknya meter. sampai ke atas kepalanya 45 meter. 45. Tapi Ketinggiannya dia di 1700 1700 meter di atas permukaan laut. Dan ini apa? Pemandangan kota Pemandangan Toraja kota dari atas. Toraja. Di Makale ya. Hmm. Dan dikelilingi apa? Kayak gunung-gunung batu seperti ini juga. Keren ya? Heeh. Dan ini memang banyak sekali sih, ramai sekali sih yang main ke sini. Tuh, ketiga begitu. Ini ngarah ke mana ya kira-kira ya ini ya? Kita kurang tahu juga sih. Nanti kita tuliskan deh kalau ada infonya ngarah kemana. Dan Oh ya, dia ada ini loh. Di sekitar ini ada dia kasih jembatan kaca oh ya, nih. sepanjang Ada jembatan 100 kaca. meter. Cuman sayangnya saat kita datang ini sedang ada yang retak. Jadi tidak bisa masuk. Sayang sekali sih. Dan ini sepanjang berapa? 100 meter ya. Bisa dibilang yang terpanjang di Indonesia kalau nggak salah ya. Nih. Sayang sekali sih lagi ada yang retak sehingga tidak bisa masuk, berbahaya. So bagus banget sih. Bagus banget. Cuman ini bisa naik nggak ya ke atas sana kira-kira? Kita coba putar. Ya, Kita coba putar cari dulu. pintunya, yuk. Kalau ada siapa tahu bisa masuk, tapi kalau enggak ya udahlah. Iya. Oh, ini ada pintunya, tapi kayaknya lagi dikunci, nggak bisa masuk. Mungkin nggak tahu, karena masih pandemi atau gimana. Tapi udah nggak ada cek-cek apa-apa juga sih di sini. Nggak ada kewajiban masker, nggak ada ini juga. Tapi nggak tahu ininya masih ditutup. Jadi ya kita nggak bisa naik ke atas. Oke. Habis ini kita lanjut kemana? Ketekesu. Ketekesu. Kita lihat tempat apa tongkonan. Tongkonan, ya, benar. Rumah adat khas Sulawesi. Yaudah, yuk kita jalan lagi ya. Yuk, Caca Tarui. Caca Tarui. Oke, jadi tadi dari Boracay itu pas turun motornya kerasa banget agak nggak enak, dan saya curiga itu gara-gara kemarin kan di Sorowako itu kita waktu pergi udah kena lumpur, terus saya sempat siram-siram doang, terus pas balik tadi pagi itu jalurnya sama lumpur lagi, dan tadi kondisi motor itu penuh lumpur pokoknya. Dan akhirnya ketemu tempat cucian motor, kita berhenti langsung cuci lagi. Nah sekarang ini baru benar-benar mengkilap lagi nih. So, mudah-mudahan sudah lebih enak untuk kita riding habis ini, dan mudah-mudahan masih sempat ke Ketekesunya. Gitu. Oke, makasih abang. Ini di tempat cuci motor. Rafa, daerah mana ini? Rantai Lemo. Jadi arah mau ke Rantai Pawo tuh sebelah sana. Oke, kita lanjut. Cus. Dari Buntu Boracay yang berada di Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, kita kembali ke arah Toraja Utara. Tapi kita belok di sini nih teman-teman, di patung Tedong Bonga atau Kerbau Belang ini. Saat sampai di Ketekesu ini, jujur kami agak sedikit kebingungan karena tidak ada tanda-tanda harus membayar tiket masuk dan di mana kami harus meminta izin untuk membawa kendaraan masuk ke dalam.
Mungkin karena hari sudah menjelang senja kali ya. Jadi dikira tidak ada lagi wisatawan yang masuk ke sini. Tadinya kami kira bapak baju merah yang di sebelah kiri ini adalah petugas tiketnya teman-teman. Tapi ternyata beliau sama sekali tidak memperdulikan keberadaan kami. Jadi ya sudahlah, kami jalan saja terus. Dan sampailah kita di Ketekesu. Jadi ini adalah deretan rumah adat khas Toraja, yaitu Tongkonan. Sepintas ini mirip ya dengan apa? Rumah adat di di Batak, cuman saya lupa Batak mananya yang kayak gini. Dan memang kota Toraja, daerah Toraja Rantepao ini tadi sepintas mirip vibe-nya kayak kita lagi di sepintas kayak kita lagi di Brastagi ridingnya, dan itu bangunan-bangunan yang kayak gini itu mirip banget. Iya, tapi mungkin ada apa ya, kayak ujungnya. Ya, ada beda-bedanya sih. Terus ukiran-ukiran dari ininya. Iya, nah ini di depan setiap rumah ini ada yang kayak apa, tanduk kerbau itu. Kalau nggak salah itu kerbau yang pernah mereka korbankan. Jadi, nah itu semakin banyak berarti semakin tinggi apa ya istilahnya, prestis keluarga yang punya Tongkonan tersebut. Nah, seperti itu. Ya, basically sih memang hanya deretan ini ya, cuman ya unik aja sih. Buat foto juga bagus banget ini. Oke. Yuk, kita foto-foto. Oke, sis. Dan sampai di Toraja nggak lengkap dong kalau kita nggak beli kopi Toraja. Nah, saat ini kita ada di Kana Toraya Kopi. Kana Toraya Kopi, dan kita mau beli, ini tempat coffee shop kayak gini nih. Nah, sekaligus roastery. Jadi di situ ada mesin roasting kopinya, sekaligus ada grindernya juga. Nah, ini kita mau lihat-lihat dulu kopinya apa aja. Nah, ini pas kita datang pas lagi ngerosting. Oh, ini ya, saring ya. Ini roastingannya ini. Kalau di sini Torajanya ada pilihan Toraja yang mana aja? Buat sekarang lagi habis yang top 8 yang ada awan. Toraja awan. Yang sapan lagi nggak ada ya? Iya, masih dikeringkan. Padahal itu yang biasanya lebih ini ya? Iya, biasanya the best. Wah, sayang. Iya. Kita nggak dapat yang sapan. Jadi yang Arabica tinggal satu macam? Iya. Yang apa tadi? Toraja awan. Oh, Toraja awan. Apa satu lagi? Kalosi ya? Kalau itu dari ini, Enrekang dia. Oh, Enrekang di bawah lagi. Oh, beda ya? Beda kabupaten. Oh, oke. Saya sangka Kalosi itu bagian dari Toraja, ternyata bukan, teman-teman. Oke. Kalau tidak Makassar di Enrekang. Oke. Kalau gitu sebenarnya tadi pengennya yang sapan, tapi ya sudah kita ambil yang awan aja. Kalau yang ini nih Kak. Mau yang itu, yang ini. Iya, itu dia perjalanan kita hari ini di Toraja, di Rantepao ke Makele,
ke apa? ke Tekesu, Boracay, ke Tekesu, ke Lando. Lando. Sebenarnya masih banyak sekali sih spot-spot di Iya. Toraja ini yang Kayak tadi apa? Lemo. ya terus, Batu Lemo, eh, apalagi Lolai. Lolai ya. Lolai itu negeri di atas awan. Cuman tadi kita karena jalan dari sini, teman-teman udah lihat kan tadi udah ketemu juga awan semua di Iya, bawah ada. puncaknya itu. Ya, Sama lah negeri di atas awan juga pas saat di kami Takengon, riding tadi. Takengon juga mirip. Nah, jadi ya, dan waktunya kita tadi itu udah sore. Kalau Lolai itu harusnya sih pagi baru enak. Iya. Lalu ada sih kuliner yang kita belum ini ya, karena di sini tuh terkenalnya sebenarnya masakan daging kerbau. Ada apa itu soto kerbau apa gitu-gitu. Dan ya tentunya karena di sini mayoritasnya Kristen juga masakan yang dari daging babi. Ya itu. Cuman jelas kok di sini kalau yang memang ada Tertulis, daging babi ya. pasti ditulis. Jadi teman-teman yang Muslim mau ke sini juga nggak perlu takut sih. Seru sih sebenarnya. Cuman sayangnya besok kita harus berpindah tempat Perjalanan lagi. ke Besok kita ke Bira. Ke Bira, katanya Bira. Bisa dibilang itu sesi terakhir. Sebelum kita kembali ke Makassar ya. lagi. Titik awal poin kita menelusuri semua Sulawesi. Oke. Hari ini kita juga mau istirahat lebih awal. Karena besok pagi kita mau berangkat seperti tadi jam 5 pengennya. Karena perjalanan ke Bira itu besok 10 jam by Google Map. Jadi realnya mungkin bisa jadi lebih, bisa jadi 12 jam. Ya, tambah kita rest lah ya. Ya, gitulah pokoknya. Oke. Seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar tahu video baru dari kami. Jangan lupa like, comment, dan share-nya juga. Iya, sampai ketemu di video ekspedisi Celebes bersama Sama Ban Ban Swallow Swallow. berikutnya di Ica Ica TV. TV. Bye-bye. Bye-bye.